Halo Farmazers, balik lagi bersama Mimin di channel Q. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kali ini Mimin mau mengajak teman-teman buat upgrade ilmu farmasi. Yap, terkhusus bagi kalian yang sedang prepare untuk ujian kompetensi farmasi. Karena kita akan membahas salah satu kisi-kisi materi yang akan diujikan, yaitu pengelolaan obat. Mari kita simak. Soal pertama. Dalam pengadaan item obat di instalasi farmasi rumah sakit di RS Persada, persentase kesesuaian item obat yang tersedia di IFRS tersebut dengan DOEN adalah 51,58%. Ini tidak memenuhi nilai standar DON yaitu 76%. Maka, apakah peran Anda sebagai apoteker penanggung jawab di RS tersebut? A. Melakukan perencanaan pengadaan obat sesuai metode konsumsi. B. Meningkatkan sosialisasi formularium kepada dokter. C. Melakukan pengadaan obat secara berkala. D. Meningkatkan perencanaan obat sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi laporan pengadaan obat. E. Membuat laporan yang akurat agar tak terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian dengan DON kembali. Seperti biasa, bisa di-pause terlebih dahulu untuk mencari jawaban yang menurut teman-teman paling benar. Dan jawaban yang paling benar adalah B. Meningkatkan sosialisasi formularium kepada dokter. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu DOEN itu apa? Jadi singkatannya itu Daftar Obat Esensial Nasional. Jawabannya adalah B karena formularium merupakan suatu dokumen yang secara terus-menerus direvisi, membuat sediaan obat dan informasi penting lainnya yang merefleksikan keputusan klinik mutakhir dari staf medik rumah sakit. Nah, dengan melakukan sosialisasi formularium ini kepada dokter diharapkan kebutuhan DON ini dapat terpenuhi. Soal kedua. Metode analisis Pareto merupakan istilah lain dari metode ... pada manajemen logistik dan farmasi. A. Metode Venn. B. Metode First Hand. C. Metode ABC. D. Metode inventory. E. Metode logistik farmasi. Dan jawaban yang paling benar adalah C. Metode ABC. Ya, pembahasannya karena memang metode ABC atau analisis ABC ini activity based costing atau Pareto analysis dikenal sebagai metode penggolongan berdasarkan peringkat nilai tertinggi hingga terendah. Kemudian dibagi menjadi 3 jenis klasifikasi yaitu A, B, dan C. Adapun analisis ini bertujuan untuk mengetahui obat yang menjadi prioritas utama untuk dikendalikan, baik perencanaan, pengendalian, dan pengadaannya. Soal ketiga. Di antara berikut yang merupakan langkah-langkah menentukan Venn adalah A. Menyusun kriteria, menyediakan data pola penyakit, standar pengobatan. B. Menyediakan data pola penyakit, menyusun kriteria, standar pengobatan. C. Menyusun kriteria, standar pengobatan, menyediakan data pola penyakit. D. Standar pengobatan, data pola penyakit, menyusun kriteria. E. Menyediakan data pola penyakit, standar pengobatan, menyusun kriteria. Dan jawaban yang paling benar adalah A. Menyusun kriteria, lalu menyediakan data pola penyakit, dan standar pengobatan. Nah, jadi Venn yang dimaksud ini yaitu metode Venn. Vital, esensial, non-esensial. Yaitu yang merupakan pengelompokan obat berdasarkan kepada dampak tiap jenis obat terhadap kesehatan. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan metode Venn ini adalah yang pertama menyusun kriteria, 2 menyediakan data pola penyakit, lalu tahap ketiga yaitu standar pengobatan. Soal keempat. Berikut manfaat analisis ABC, kecuali A. Dapat memanfaatkan model kerja atau working capital sebaik-baiknya sehingga dapat memacu pertumbuhan perusahaan.
B. Membantu manajemen dalam penentuan tingkat persediaan yang efisien. C. Sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi fungsi produksi. D. Dapat memanfaatkan alokasi dana yang tersedia. E. Memberikan perhatian pada jenis persediaan utama yang dapat memberikan cost benefit yang besar bagi perusahaan. Mudah ya ini jawabannya karena ini kecuali. Ya, dan jawaban yang betul adalah D. Dapat memanfaatkan alokasi dana yang tersedia. Pembahasannya sudah jelas. Soal kelima. Obat-obat tertentu pada pusat pelayanan kesehatan yang jumlahnya dilebihkan dikenal dengan istilah A. Butterstock, B. Buffing shock, C. Buffer stock, D. Buffer shock, E. Buffer stock. Dan jawaban yang benar adalah C. Buffer stock. Nah, adapun untuk pembahasannya, buffer stock ini biasa disebut juga safety stock atau stok pengaman yang merupakan persediaan yang biasanya disiapkan oleh sebuah perusahaan dengan cara melebihkan jumlah stok suatu barang dalam gudang dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya stock out atau kekurangan bahan baku atau barang. Soal ke-6. Sesuai dengan kebijakan obat nasional atau sering disebut KONAS, pengelolaan obat salah satunya bertujuan agar pasien mendapatkan obat-obat yang mutunya terjamin. Untuk menjamin pasien mendapatkan mutu-mutu obat yang terjamin, maka dilakukan pengawasan terhadap pemilihan obat di instalasi kesehatan, terutama instalasi farmasi. Untuk mengawasi pemilihan obat dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu A. Metode vital, esensial, dan non-esensial. B. Metode always better dan kontrol. C. Metode Venn dan ABC. D. Metode langsung. E. Metode tidak langsung. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Metode Venn dan ABC. Karena dilansir dari Jurnal Farmasi Search tahun 2020, dalam penelitiannya, metode Venn dan ABC ini mampu meningkatkan pengelolaan obat menjadi efektif dan efisien karena mampu mengoptimalkan penghematan biaya pengadaan obat. Soal ke-7. Pengkombinasian metode Venn dan ABC dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan obat dari suatu instalasi kesehatan. Misalnya saja pengkombinasian vital always, non-essential control, essential better, vital control, dan masih banyak lagi. Jika dilihat dari macam-macam obat di bawah ini, kelompok obat mana yang termasuk ke dalam vital control? A. Paracetamol, B. Meropenem, C. Vitamin D, D. Vitamin B kompleks, E. ISDN. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. ISDN. Nah, dikarenakan ISDN ini singkatan dari isosorbit dinitrat yang merupakan obat vital karena obat ini bekerja untuk menurunkan kebutuhan dan meningkatkan suplai oksigen dengan cara mempengaruhi tonus vaskular. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi angina atau nyeri dada yang disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, penjelasan lebih lanjutnya seperti ini ya teman-teman. Jadi metode Venn ini ada pengelompokan berdasarkan tingkat kesehatan tadi, yaitu vital, esensial, dan non-esensial. Dikatakan vital ini karena obat ini mampu untuk memperpanjang hidup atau untuk mengatasi penyakit penyebab kematian ataupun untuk pelayanan pokok kesehatan. Maka dari itu, ini termasuk kelompok vital. Lalu selebihnya untuk metode ABC yang kontrol ini, untuk kelompok C atau kontrol adalah kelompok perbekalan farmasi yang memiliki total harga 10% dari harga total seluruh perbekalan farmasi. Soal ke-8. Pemilihan obat dapat dilakukan dengan menggunakan metode Venn dan ABC. Penggolongan metode analisis Venn dan ABC berdasarkan pada A. Berdasarkan harga obat, B. Berdasarkan khasiat obat, C. Berdasarkan konsumsi obat, D. Berdasarkan harga dan khasiat obat, E. Berdasarkan epidemiologi penyakit.
Ini mudah nih, karena jawabannya sudah ada di soal sebelumnya. Oke, dan jawaban yang betul adalah D, berdasarkan harga dan khasiat obat. Ya, karena untuk metode Venn ini merupakan metode analisis berdasarkan khasiat obat yang meliputi kelompoknya itu vital, esensial, dan non-esensial. Adapun untuk metode ABC merupakan metode analisis dengan mengkategorikan harga, meliputi always, better, dan control. Soal ke-9. Penggunaan metode analisa Venn dan ABC dalam proses pemilihan obat di suatu instalasi kesehatan dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan dua metode tersebut, sehingga didapatkan hasil pemilihan obat yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan instalasi tersebut. Penggunaan kombinasi dari metode analisis ini lebih baik dibandingkan tidak mengkombinasikannya. Salah satu kombinasi yang paling banyak digunakan adalah A. Vital always, B. Non-essential control, C. Vital control, D. Essential better, E. Essential control. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Vital control. Mari kita simak ya bareng-bareng penjelasannya. Untuk vital tadi yaitu kelompok yang sangat esensial. Contoh obatnya itu obat penyelamat atau life-saving drug, obat-obatan untuk pelayanan kesehatan pokok, dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit penyebab kematian terbesar. Nah, sedangkan untuk kelompok C atau kontrol adalah kelompok perbekalan farmasi yang memiliki total harga 10% dari harga total seluruh perbekalan farmasi. Jadi, jawaban yang paling tepat itu yaitu vital dan kontrol. Soal terakhir. Berikut cara menentukan kebutuhan obat suatu instalasi farmasi adalah kecuali A. Epidemiologi penyakit, B. Usia penduduk, C. Jumlah ibu muda, D. Jumlah ibu hamil, E. Penduduk. Dan jawaban yang benar adalah C. Jumlah ibu muda. Ya, karena jumlah ibu muda ini tidak menjadi indikator dalam menentukan kebutuhan obat. Hal ini dikarenakan tidak ada korelasi yang pasti antara ibu muda dalam penggunaan obat. Adapun kalau semisalnya ditanyakan jumlah ibu muda ini termasuk ke dalam jumlah penduduk. Jadi tidak ada korelasi yang jelas gitu. Mengapa menjadi indikator untuk penentuan kebutuhan obat di suatu instalasi rumah sakit. Ya, teman-teman bisa lihat yaitu Pak Gus Dur almarhum yang merupakan Presiden RI yang ketiga. Beliau pernah mengatakan menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Sekian dari Mimin. Jangan lupa tetap semangat dan jangan putus asa ya. Kalau pusing selagi latihan materi ini cukup break sebentar, terus istirahat, tapi balik lagi kerjain. Yakin kamu pasti bisa kalau berusaha. Bye-bye.